bersiap-siap untuk melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin. Disebutkan dalam sirah Ibnu Ishaq mengisahkan ketika pasukan kaum muslimin sedang berada di front terdepan, mereka menempatkan kaum wanita di satu tempat. Jadi ada di antara sahabat yang memiliki rumah yang cukup besar, maka para wanita dikumpulkan di rumah tersebut. Ternyata suatu malam datang dua orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Mereka ingin memata-matai dan melihat bagaimana keadaan wanita-wanita yang ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu tidak ada seorang pun laki-laki yang berjaga kecuali seorang sahabat yang bernama Hasan ibn Thabit. Dan Hasan bin Thabit ini dikenal sebagai seorang penyair. Ya, tentu kita bisa melihat ya karakternya para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang suka bersyair, ada yang memang jago berperang. Nah, Hasan bin Thabit ini bukan seorang sosok yang seperti seorang pejuang atau seorang yang kuat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak. Beliau seorang penyair. Maka ketika ada serangan tersebut ya yang berperan untuk menghandle dari serangan orang-orang Yahudi tadi adalah bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi ketika orang-orang ini berusaha untuk menaiki benteng tempat kaum muslimin menempatkan wanita-wanita mereka, Sofiyah inilah yang kemudian memukul penyelusup tersebut sampai kemudian dia pun jatuh dan mati. Kemudian temannya dengan jatuhnya seorang penyelusup ini, temannya mengira bahwa benteng yang ditempati oleh kaum wanita muslimah di kota Madinah ini dijaga dengan ketat. Jadi dia pulang kemudian melaporkan kepada orang-orang Yahudi bahwa benteng-bentengnya kaum muslimin yang berada di belakang tetap ada penjagaan. Ya, ini kita bisa melihat seorang sahabiah yang luar biasa, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Kalau saya tidak salah, beliau ini ibunya dari Zubair bin Awam. Sofiyah binti Abdul Muttalib. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah SAW pun ketika mendengar bahwa orang-orang Yahudi ini bersiap untuk melakukan serangan, ya, melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin, beliau pun membentuk dua pasukan berkuda. Disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad bahwa ada dua pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dipimpin oleh sahabat Salamah bin Aslam. Beliau dengan 200 pasukan berkuda. Kemudian yang kedua pasukan berkuda yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Jumlah pasukannya 300. Nah, kemudian Salamah bin Aslam ini dan Zaid bin Harithah ini saling bergantian. Tugas mereka adalah melakukan patroli di sekitar kota Madinah. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa mereka mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk menakut-nakuti orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi berpikir kembali untuk menyerang kaum muslimin. Karena ini suasananya sangat genting ya. Semua kekuatan kaum muslimin dipusatkan di depan. Ada 10.000 pasukan kaum musyrikin yang siap untuk menyerang. Ya. Sehingga pasukan inilah yang kemudian membuat kesan bahwa kaum muslimin tetap memiliki kekuatan di dalam kota Madinah. Ya, pasukan Salamah bin Aslam dan juga pasukannya Zaid bin Harithah. Mereka bergantian memutari kota Madinah untuk membuat gentar orang-orang Yahudi. Nah, kemudian datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan dua kekuatan yang siap untuk menyerang kaum muslimin, pertolongan Allah datang melalui sosok seorang sahabat yang bernama Nu'aim ibn Mas'ud al-Ghatafani. Jadi Nu'aim bin Mas'ud ini ketika itu baru saja masuk Islam. Banyak orang yang tidak tahu, atau orang-orang hampir semua orang tidak tahu tentang keislamannya. Dan dia berasal dari Ghatafan. Maka kemudian Nu'aim bin Mas'ud ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sebutkan dalam sirah Ibnu Ishaq, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang baru masuk Islam. Tidak ada orang yang mengetahui tentang keislamanku. Maka perintahkanlah aku, ya, sekehendakmu. Apa yang
kau pikir bagus untuk aku lakukan untuk istilahnya untuk melemahkan musuh, maka perintahkanlah. Apa yang kau inginkan dariku?